Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Cerita kali ini bukan sekadar kisah tentang cinta dan pengkhianatan, tapi tentang luka yang dipelihara dalam diam, dan balasan yang datang saat semua sudah nyaris dilupakan. Ini adalah cerita Aila Maulida, seorang anak yang menyaksikan rumah tangga orang tuanya hancur karena cinta terlarang. Namun ia memilih bertahan demi satu hal. Ibu tercinta yang perlahan kehilangan kewarasannya. Dan yang terjadi selanjutnya, benar-benar di luar dugaan. Siapkan hati Bunda. Kisah ini akan menggetarkan nurani. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Bunda asalnya dari kota mana? Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Semoga yang mendengar cerita ini diberi kekuatan dan rezeki yang barokah oleh Allah. Amin. Mari kita dengar ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda? Semoga Allah selalu menjaga hati yang pernah terluka dan memberi kekuatan pada mereka yang setia menunggu. Namaku Aila Maulida. Hari itu, aku berdiri di depan gerbang sekolah, menanti ayah menjemputku seperti janjinya. Sinar mentari sore sudah miring, dan aku baru saja akan melambaikan tangan ketika sebuah mobil hitam berhenti di seberang. Tapi bukan aku yang dia hampiri. Bukan aku yang dia senyumi. Itu gadis lain. Usianya mungkin tak jauh beda denganku. Ayah turun dari mobil dengan langkah sigap, mencium kening gadis itu penuh kasih, lalu membukakan pintu untuknya. Gadis itu masuk, dan ayah ikut duduk di kemudi. Aku terpaku. Niat memanggilnya hilang seketika. Mobil itu melaju kencang sebelum aku sempat bergerak. Ku kejar, tapi sia-sia. Yang tersisa hanya debu jalan dan dadaku yang sesak. Maulida, kamu belum dijemput? Tanya Pak Gino, satpam sekolah. Aku menggeleng. Sudah, biar Pak Gino telepon ibumu. Ya, katanya sambil menenangkan. Beberapa menit kemudian, ibu datang. Wajahnya cemas. Sayang, katanya ayah yang jemput. Kenapa belum pulang? Aku hanya menunduk. Tak ada kata yang keluar. Di dalam mobil pun aku tetap diam, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Aila, apa ayahmu nggak jadi jemput? Tapi tadi ayahmu nggak bilang apa-apa ke ibu, kata ibu sambil tetap menyetir dengan tenang. Spontan, kata itu keluar. Aku benci ayah, Bu. Ibu terkejut. Maksudmu apa, Nak? Ayah datang. Tapi bukan buat jemput aku. Dia jemput gadis lain. Ayah cium dia. Ayah bukakan pintu mobilnya. Wajah ibu mendadak pucat. Ia meminggirkan mobil, menatapku tajam, tapi tak berkata apa-apa. Aku tahu, hatinya hancur. Sama seperti hatiku. Sejak hari itu, ayah tak pernah lagi pulang. Dan aku hanya bisa menyimpan tanya yang tak berani ku terjemahkan dalam kata. Sudah 3 hari ayah tidak pulang. Aku ingin bertanya siapa gadis itu. Tapi tak ada jawaban. Tak ada suara pintu yang terbuka. Tak ada suara kunci mobil ayah yang biasanya terdengar dari garasi. Hanya sepi. Dan suara ibu yang mulai berubah. Suatu malam, saat sedang belajar di kamar, aku mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Kursi tergeser kasar. Suara pintu dibanting. Lalu, teriakan. Sampai kapan kamu nggak mau tanda tangan surat itu? Fadli, kalau kamu mau menikah lagi, ceraikan aku. Itu suara ibu. Aku panik. Bergegas keluar dari kamar. Dan di sana kulihat ayah berdiri dengan wajah dingin. Di sampingnya, seorang perempuan berdandan rapi, seusia ibu. Namanya Maya Lestari. Aku belum pernah melihatnya langsung. Tapi dari cara ayah menatapnya, aku tahu. Dia bukan orang asing. Ibu berdiri sambil menangis. Tubuhnya gemetar. Dasar kalian berdua. Sama-sama penggoda. Tidak tahu malu. Teriakan ibu memecah malam. Ayah mengangkat tangannya.
Hampir saja. Ayah, teriakku sekuat tenaga sambil memeluk ibu. Tubuhnya kutarik menjauh. Dadaku sesak. Tanganku dingin. Ibu memelukku erat. Ibu enggak apa-apa. Sayang, ibu akan menjagamu, bisiknya, meski suara itu terdengar pecah. Sejak malam itu, ayah pergi. Tak ada lagi kabar. Tak ada pesan. Tak ada penjelasan. Aku sempat bertanya pada guru, juga teman-teman. Mereka hanya menunduk atau bergumam pelan. Mungkin orang tuamu sudah cerai. Dan begitulah. Hari-hari berikutnya dipenuhi diam. Ibu tidak lagi seceria dulu. Wajahnya murung. Senyumnya jarang terlihat. Ia menghabiskan waktu di kamar, duduk diam di sudut tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Saat aku pulang sekolah, toko bunga ibu yang dulu selalu dipenuhi tawa, kini lebih banyak keheningan. Bu, kataku suatu sore. Ayla bantuin jaga toko. Ya. Ibu hanya mengangguk. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Tapi aku tahu, ada air mata yang tertahan di balik matanya. Dan sejak hari itu, aku yang mengambil alih semuanya. Tahun demi tahun berlalu. Aku lulus SMA. Toko bunga milik ibu, kini sepenuhnya kurus. Dari pemesanan hingga pengiriman. Bahkan saat aku kuliah pun, ponselku selalu aktif hanya untuk memantau pesanan. Ibu, sayangnya, semakin jauh dari dirinya yang dulu. Tatapannya kosong. Emosinya tak stabil. Kadang marah tanpa sebab. Lalu menangis sambil meremas-remas bajunya sendiri. Di lain waktu, ia hanya duduk diam memandangi tembok berjam-jam. Fisik ibu juga melemah. Nafasnya pendek. Makan pun sulit. Tapi setiap kali kuajak berobat, ia selalu menolak. Ibu sehat. Ibu nggak sakit, Ayla, katanya sambil tersenyum pahit. Hanya satu orang yang bisa membuat ibu bicara panjang lebar. Dr. Raihan Nugraha. Dokter kejiwaan yang penuh kelembutan. Ajaibnya, setiap kali kami konsultasi ke klinik, ibu lebih banyak tertawa. Bahkan kadang bercerita hal-hal yang ia simpan selama bertahun-tahun. Diam-diam aku bersyukur. Karena ternyata dari situ, hubunganku dengan Raihan jadi lebih dekat. Dan hari ini, dia bukan hanya dokter keluarga, tapi juga suamiku. Tapi sebelum semua ini terjadi, ada satu momen yang sulit kulupakan. Hari itu, toko sedang ramai. Banyak sekali pesanan bunga masuk. Aku cek satu persatu. Namun ada yang membuatku terdiam. 10 pesanan dengan alamat sama. Tujuannya, Fadli Mahendra dan Maya Lestari. Ya, ayah dan perempuan itu. Mereka sedang merayakan anniversary ke-10. Tanganku bergetar saat membaca nama itu. Untuk perayaan cinta yang kau rebut dari luka, bisikku dalam hati. Kupanggil semua karyawan. Tolong, jangan ada yang menyebutkan kepada ibu tentang siapa penerima bunga ini. Kalau perlu, ganti nama pada label pengiriman. Mengerti. Mereka semua mengangguk. Lalu kupersiapkan satu tambahan. Karangan bunga besar. Berisi kalimat yang kutulis sendiri. Dengan tinta hitam yang tajam di atas kain putih. Selamat anniversary ke-10. Dari anak dan istri yang kau tinggalkan. Setelah bunga dikirim, Bima, salah satu karyawan, kembali dengan bukti pengiriman. Ia memperlihatkan foto dan video bunga-bunga itu sudah tertata rapi di venue acara mewah. Bagus. Bima, terima kasih. Ini tip untukmu, kataku sambil menyerahkan uang 100.000. Ia menolak setengah hati, lalu tertawa kecil. Bu Ayla, biar saya belikan makanan aja buat semua karyawan. Biar ramai-ramai makannya. Kebersamaan itu membuat ibu tersenyum dari jauh. Aku tahu, senyum itu tulus. Tapi juga sembunyi luka yang belum sembuh. Hari itu, diam-diam aku berjanji. Jika cinta yang tulus dibalas pengkhianatan, maka biarlah kebenaran yang menunjukkan jalannya. Malam itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam sederhana.
Rambutku kubiarkan tergerai. Bukan untuk tampil cantik, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tak lagi anak kecil yang bisa diabaikan. Ibu, Ayla pergi dulu ya. Mau ketemu teman, kataku sambil mencium tangannya. Iya, nak. Hati-hati. Jangan pulang larut ya, jawab ibu lembut. Bu Nurmi, pengasuh kami sejak aku kecil, sudah kuberikan pesan khusus. Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Aku turun dari mobil putihku. Karpet merah terbentang menuju venue yang penuh cahaya dan tamu undangan. Di kanan dan kiri, karangan bunga. Termasuk satu yang kutulis sendiri. Huruf-hurufnya mencolok, tepat di dekat pintu masuk. Selamat anniversary ke-10. Dari anak dan istri yang kau lupakan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Sepertinya anak Pak Fadli. Yang ngirim karangan bunga itu, ya. Aku terus melangkah. Anggun. Tanpa ragu. Lalu kulihat mereka. Ayah dan Maya. Berdiri dengan bangga. Mengumbar senyum palsu di antara tamu-tamu yang mulai bisik-bisik. Selamat ya, Pak Fadli. Semoga kalian bahagia. Semoga juga kalian tahu rasanya menjadi kami yang kalian tinggalkan. Aku bicara tepat di depan mereka. Tanpa senyum. Tanpa getar di suara. Maya tampak kaget. Apa kamu yang kirim bunga itu? Iya. Dan ini kado spesial untukmu. Ucapku sambil menyerahkan kotak besar yang sengaja kubawa. Jangan lupa direkamnya. Upload ke sosial media kamu. Biar viral. Aku melangkah pergi. Lalu berhenti saat seseorang memanggil. Ayla. Tante Indah, adik kandung ayah, tersenyum sambil berdiri dari kursinya. Aku yang undang kamu ke sini. Duduk sini. Kami duduk berdua. Tante Indah menatapku penuh iba. Tante enggak pernah setuju dengan pernikahan mereka. Maya bukan perempuan baik. Enggak ada perempuan baik yang mau merebut suami orang lain. Aku menunduk. Aku tahu, Tante. Tapi aku lelah membuktikan itu sendirian. Baru saja suasana mulai tenang, Maya datang menghampiri kami dengan wajah penuh amarah. Siapa yang izinkan kamu datang ke sini? Aku yang undang dia, bentak Tante Indah, berdiri melindungiku. Para tamu langsung menoleh. Bisik-bisik semakin kencang. Jadi benar ya, Maya pelakor. Astagfirullah. Saya kira duda sama janda. Seseorang melemparkan tisu ke arah panggung. Lalu yang lain ikut-ikutan. Maya dan ayah hanya bisa terpaku. Acara yang harusnya megah, berubah jadi tontonan kegaduhan. Ayah menarik lenganku kasar. Kamu bikin malu. Hentikan, Mas. Dia anak kandungmu. Seru Tante Indah sambil mencoba melepaskan cekalan tangan ayah. Beberapa tamu berdiri. Pak Fadli, saya putuskan kerja sama kita. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak punya integritas. Pria itu adalah Pak Hendra Salim, investor utama bisnis ayah. Ayah terdiam. Genggamannya lepas. Kepalanya menunduk. Aku pun tersenyum. Ini malam balasan yang sebenarnya. Sejak malam itu, segalanya berubah. Video kegaduhan di pesta ulang tahun pernikahan ayah tersebar di media sosial. Entah siapa yang mengunggahnya pertama kali, tapi hanya dalam semalam, videonya ditonton ratusan ribu orang. Komentar netizen tak terbendung. Semua membongkar kebusukan yang selama ini ditutup rapi. Bahkan para korban penipuan investasi ayah mulai muncul satu persatu. Rupanya selama ini ayah menjalankan investasi bodong dengan skema manipulatif. Dan mereka semua akhirnya berani bicara. Tante Indah mengirimiku pesan. Ayla, ayahmu dilaporkan ke polisi. Mungkin akan masuk penjara. Aku terdiam. Di satu sisi, aku tidak terkejut. Tapi ada bagian kecil di hatiku yang masih berkata, itu tetap ayahku. 3 bulan berlalu. Ayah resmi divonis hukuman penjara selama beberapa tahun.
Sementara Maya Lestari, perempuan itu, menjual rumah yang mereka tempati, pindah keluar kota. Dan tentu saja, dia pergi sendirian. Tak butuh waktu lama, rumor baru muncul. Maya ditipu oleh kekasih barunya. Bahkan dianiaya. Rumah yang ia jual habis dalam sekejap. Maya ditemukan tewas tragis di kamar hotel, bersama anaknya. Beritanya tersebar cepat. Wajahnya terpampang di halaman depan banyak media online. "Ayla, kamu sudah lihat berita ini?" tanya Raihan, suamiku, sambil menunjukkan tablet. Aku membaca detailnya. Maya dibunuh oleh pria simpanannya sendiri, yang mengincar harta peninggalan dari ayah. Aku tak bersorak, tidak juga menangis. Hanya diam. Jadi begini akhir cerita mereka, gumamku pelan. Apakah ini balasan? Atau hanya takdir? Entahlah. Tapi satu hal yang kutahu, doa-doa yang lahir dari hati yang terzalimi tak pernah meleset. Mereka hanya menunggu waktu. Dan Allah tak pernah tidur. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Hubunganku dengan Tante Indah tetap hangat. Dia sering datang ke rumah, membantu menjaga ibu, bahkan ikut mengurus toko bunga yang kini semakin berkembang. Ibu. Alhamdulillah, kondisi ibu jauh membaik. Sejak peristiwa itu, emosinya mulai stabil. Ia kembali suka tersenyum. Bahkan kini ia sering bercanda, tertawa kecil saat kami sarapan bersama. "Ayla, kamu nggak kerja hari ini?" tanya ibu suatu pagi. "Kerja dong, Bu. Tapi hari ini kerjaan ringan. Mau ikut?" "Ikut." "Ah." Ibu bosan di rumah, jawabnya sambil merapikan kerudung. Kami pun berangkat bersama ke toko bunga. Di sana, ibu kembali ikut membantu. Tangannya mulai gesit merangkai bunga, meski kadang masih gemetar. Tapi semangatnya kembali. Cahaya matanya tak lagi kosong. Aku tahu, itu karena Allah sudah mengembalikan bagian dari jiwanya yang pernah dirampas. Kini aku juga bukan Ayla kecil yang takut pada dunia. Aku telah menyelesaikan kuliahku, menjalankan bisnis, dan menjadi istri dari pria yang sangat kuhormati, Dr. Raihan Nugraha. Suatu malam, setelah makan malam bersama, ibu memanggil Raihan. "Raihan, sini deh." "Ada apa, Bu?" tanya suamiku dengan lembut. "Terima kasih. Ya, kamu sudah bahagiakan Ayla. Sudah jaga ibu juga." Raihan tersenyum, menggenggam tangan ibu. "Terima kasih sudah izinkan saya menikahi Ayla, Bu. Dia adalah anugerah buat saya." Tak lama kemudian, Raihan memperlihatkan sebuah berita yang membuat kami terdiam. "Bu, lihat ini." Foto Maya Lestari terpampang. Judulnya, "Pelaku investasi gelap tewas tragis dibunuh kekasihnya sendiri." Ibu membaca dalam diam, lalu berkata lirih, "Begitu ya akhirnya?" Tapi ibu tidak benci. Ibu hanya sedih. Hidup mereka terlalu jauh dari berkah. Aku memeluk ibu. Air mataku jatuh. Ibu sudah menang, Bu. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena ibu berhasil bangkit. Ibu sudah sembuh. Ibu sudah kembali. Ibu memelukku erat. "Ayla, ibu kuat karena kamu. Karena cintamu yang tak pernah putus." Hari itu aku sadar. Karma memang tertunda. Tapi bukan untuk membuat kita puas melihat kehancuran orang lain. Karma hadir untuk menunjukkan bahwa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dan cinta adalah satu-satunya benih yang tak akan pernah sia-sia. Beberapa tahun telah berlalu sejak badai itu berlalu dari hidup kami. Rumah yang dulu senyap dan berdebu kini selalu dipenuhi aroma bunga segar dan tawa anak-anak kecil yang berlari di halaman. Ya, aku, Ayla Maulida, sekarang sudah menjadi seorang ibu. Putri kecil kami bernama Naira Raihani, diambil dari gabungan namaku dan nama suamiku, Dr. Raihan. Wajahnya persis seperti ibu saat muda. Ceria, pintar, dan suka berbicara sendiri saat bermain dengan boneka.
Ibu. Sekarang semua orang memanggilnya Nenek Ratna. Tubuhnya memang tak sekuat dulu, tapi semangat hidupnya kini menular ke siapapun yang melihatnya. Setiap pagi, ibu menyiram bunga di taman, lalu menyiapkan camilan untuk cucunya. Kadang ia menyanyi kecil, atau duduk di teras sambil menganyam bunga melati yang akan dijual di toko kami. Toko bunga itu sekarang berubah nama. Dulu, Ratna Florist. Sekarang kami beri nama baru, Maulidah Mama. Sebuah simbol bahwa dari luka, kami menumbuhkan sesuatu yang lebih indah. Raihan membuka praktik sendiri di rumah bagian belakang. Klinik kecil itu selalu ramai. Tapi yang lebih menyenangkan, suamiku tetap menjadi laki-laki sederhana yang dulu jatuh cinta padaku, bukan karena wajah atau bisnis, tapi karena kesetiaan dan luka yang kami rawat bersama. Suatu malam, setelah Naira tertidur, aku duduk bersama Raihan di beranda belakang. "Sayang," katanya sambil menggenggam tanganku, "kalau waktu bisa diputar, kamu mau balik ke masa itu?" Aku tersenyum. "Enggak. Karena tanpa masa itu, aku enggak akan punya kamu. Enggak akan punya Naira. Dan ibu mungkin belum akan sembuh." Raihan menarikku dalam pelukan. "Kita enggak sempurna, tapi kita utuh." Aku memejamkan mata. Hening. Damai. Dari jauh, kudengar suara ibu membaca doa sambil menimang Naira yang sempat terbangun. Suara itu adalah suara yang dulu hilang dalam luka, dan kini kembali membawa cahaya ke dalam rumah kecil kami. Karena cinta yang tumbuh dalam keikhlasan, tak akan pernah mati. Itulah akhir dari cerita Ayla Maulidah. Dari seorang gadis kecil yang kehilangan sosok ayahnya, menjadi perempuan kuat yang menyembuhkan ibunya, dan akhirnya menemukan cinta yang tak sekadar janji, tapi bukti. Karma itu bukan tentang membalas dengan tangan sendiri, melainkan tentang percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa luka bisa sembuh, dan keikhlasan akan selalu menemukan jalannya menuju bahagia. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, bantu share videonya ya. Like, subscribe, dan tulis "Amin" di kolom komentar jika kamu juga sedang memperjuangkan seseorang yang dicintai. Semoga Allah mudahkan jalan semua bunda yang mendengar kisah ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.